selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Renovasi Majuntak, SMSI, merupakan dosen tetap di Universitas Oto Geser Papua pada program studi akuntansi. Saya bergabung di Universitas Oto Geser mulai pada bulan Februari 2019 dan saya diangkat menjadi dosen tetap di tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah utama yang saya ampuh. Adapun mata kuliah utama yang saya ampuh adalah mata kuliah perpajakan. Selama di program studi akuntansi, mata kuliah perpajakan bukan satu-satunya mata kuliah yang saya ajar. Mata kuliah perpajakan itu sesuai dengan bidang ilmu saya, di mana saya berasal dari S1 akuntansi, kemudian saya S2-nya adalah keuangan daerah. Di sini saya akan menjelaskan proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran itu dimulai dari perangkat yang digunakan, deskripsi mata kuliahnya seperti apa, capaian pembelajarannya, materi pembelajarannya, sistem pembelajaran, metode dan media pembelajaran, serta bagaimana metode penilaian akhir. Adapun perangkat pembelajaran yang saya gunakan setiap saya melakukan pertemuan di mata kuliah perpajakan, saya menggunakan FPS, SAP, proyektor, dan laptop. Mata kuliah perpajakan merupakan mata kuliah yang harus dikuasai setiap mahasiswa dengan beban SKS sebanyak 3 SKS dan pertemuannya dilakukan sekali seminggu. Mata kuliah ini wajib dikontrak oleh semua mahasiswa yang berada di semester 6. Adapun deskripsi mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang konsep dasar perpajakan, ketentuan umum dan prosedur perpajakan yang terkait dengan peraturan yang terbaru, kemudian pajak penghasilan yaitu PPh 2126, PPh 22, PPh 23, PPh 25, SPT massa maupun SPT tahunan, baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Kemudian ada PPN, kemudian BPHTB, kemudian PBB, dan yang terakhir adalah pajak bea materai. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah memiliki sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri di bidang perpajakan. Yang kedua, menguasai konsep dan peraturan perpajakan dan hukum bisnis di dunia bisnis. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Yang keempat, mampu menyusun laporan perpajakan untuk wajib pajak pribadi dan badan, dan mampu menghitung serta melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dan perpajakan. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah perpajakan ini, yang pertama itu dasar-dasar perpajakan, yang kedua ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia, yang ketiga pajak penghasilan PPh secara umum, yang keempat adalah PPh 2126, yang kelima PPh 22, yang ketujuh itu PPh 23, yang kedelapan itu PPh 25, kemudian dilanjut dengan SPT massa dan SPT tahunan, baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Kemudian ada materi tentang PPN, tentang BPHTB, kemudian PBB, dan yang terakhir adalah pajak bea materai. Adapun metode pembelajaran yang saya terapkan adalah metode ceramah. Metode ceramah ini merupakan interaksi saya dengan mahasiswa dengan cara menjelaskan materi di depan kelas. Yang kedua adalah diskusi. Diskusi ini bisa antara dosen dan mahasiswa atau mahasiswa dengan mahasiswa. Kemudian ada latihan soal, dan yang terakhir adalah penugasan sesuai dengan yang sudah dijabarkan di dalam RPS. Metode lainnya yang saya lakukan adalah mengirimkan materi dan video-video mengenai perpajakan lewat WhatsApp grup kelas. Bagian terakhir adalah sistem penilaian. Sesuai yang termuat di dalam RPS, indikator penilaian yang saya terapkan, yang pertama itu dilihat dari partisipasi di dalam kelas sebanyak 15%, tugas kelompok sebanyak 10%, tugas individu 10%, kuis 5%, UTS-nya 25%, UAS-nya adalah 35%. Tetapi penilaian ini bisa saja berubah sesuai dengan kesepakatan awal dengan mahasiswa pada awal semester. Berikut ini adalah contoh rekaman video interaksi saya dengan mahasiswa pada mata kuliah perpajakan, di mana saya mengangkat pertemuan kedua dengan materi ketentuan umum tata cara perpajakan bagian yang A. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Shalom. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Baik, hari ini kita akan memulai pelajaran kita mata kuliah perpajakan. Sebelumnya kita berdoa untuk Wastina, tolong pimpin kita dalam doa. Terima kasih untuk Wastina atas doanya.
Baik, minggu ini kita akan masuk di bab 2, di mana materi kita hari ini berbicara mengenai ketentuan umum tata cara perpajakan. Minggu lalu itu kita sudah belajar mengenai dasar-dasar perpajakan ya. Jadi sebelum kita mulai materi kita hari ini, saya mau tanya dulu, mana tahu kalian sudah lupa toh materi minggu lalu. Kira-kira definisi pajak itu apa ya? Siapa yang tahu? Iuran pajak, iuran wajib dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan umum. Oke, ya betul ya. Pajak itu adalah merupakan iuran wajib dari masyarakat kepada negara dan tidak langsung mendapatkan imbalan. Jadi minggu lalu ibu tekankan kalau kita bayar pajak, manfaatnya kita tidak langsung rasakan, tapi nanti manfaatnya itu dirasakan di masa yang akan datang, seperti pembangunan jalan, rumah sakit, ya, seperti itu. Kemudian, menurut kalian, kira-kira kenapa sampai pajak itu penting untuk diketahui? Pajak itu penting karena pajak itu merupakan sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat. Jadi tanpa pajak negara tidak bisa. Ya, betul. Terima kasih untuk Aswin. Betul sekali ya. Jadi pajak itu merupakan penerimaan utama negara. Jadi kalau kalian lihat nanti laporan keuangan di negara ya, di dalam laporan realisasi anggaran, maka sumber penerimaan untuk negara Republik Indonesia itu berasal dari pajak ya. Jadi kalau misalnya ada kue 1 loyang, maka 8 potongnya dari 10 potong itu merupakan pajak. Jadi kalau tidak ada pajak, maka negara tidak bisa membiayai pengeluaran-pengeluaran umum ya. Nah, kemudian kita akan masuk lagi di materi yang baru minggu ini, yaitu berbicara ketentuan umum tata cara perpajakan. Jadi kita akan membahas bagaimana prosedur-prosedur tata caranya ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran untuk KUP yang bagian A, yang pertama adalah kita menguraikan jenis-jenis pajak, yang kedua menguraikan kewajiban pajak secara umum, yang ketiga menguraikan alur NPWP, yang keempat mengetahui konsekuensi kepemilikan NPWP, kemudian yang kelima mengetahui batas waktu pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak, yang terakhir adalah mengetahui pemenuhan SPT. Nah di sini kalau kalian lihat di slide di depan ya, kita berbicara mengenai jenis-jenis pajak. Jadi minggu lalu itu ada banyak penggolongan jenis-jenis pajak. Nah di sini dijelaskan kembali dari sisi pemungutnya ya, yang memungut, maka pajak itu terbagi atas 2. Yang pertama itu adalah pajak pusat, yang kedua itu adalah pajak daerah. Jadi pusat itu tugasnya adalah memungut pajak penghasilan ya. Pajak penghasilan ini banyak ya, mulai dari PPh 21, 26, 22, 23, 24, 25 ya. Kemudian ada juga namanya pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai atas barang mewah. Kemudian ada bea meterai. Yang keempat adalah pajak bumi bangunan P3. P3 itu singkatan dari pertambangan, perkebunan, dan perhutanan. Inilah yang dipungut oleh pajak pusat ya. Sedangkan pajak daerah ini yang dipungut oleh tingkat satunya ya, yaitu bea balik nama dan pajak kendaraan. Tingkat 1 itu siapa? Provinsi ya. Kemudian pajak dati 2 ya, daerah tingkat 2, kota atau kabupaten, mereka akan bertugas memungut ada pajak hotel dan restoran, kemudian pajak hiburan, pajak radio, kemudian ada namanya BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, kemudian ada namanya PBB P2. Kalau pusat tadi PBB-nya P3, kalau daerah itu PBB P2. PBB-nya sama singkatannya pajak bumi bangunan. Kalau P2-nya ini adalah perdesaan dan perkotaan. Ya, seperti itu. Itulah yang dipungut oleh pajak daerah tingkat 2. Nah, di situ ada yang mengatur. Yang mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ya, tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian kita lanjut ke yang kedua ya, yaitu kewajiban pajak secara umum. Kita sebagai wajib pajak tentunya harus tahu kira-kira kewajiban kita itu apa. Jadi jangan kita mengaku sebagai wajib pajak tapi tidak tahu kewajibannya. Ya, harus tahu dulu tugas kita sebagai wajib pajak itu apa. Nah, kalau saudara-saudara lihat ya di slide di depan, ketika kita wajib pajak ya bertugas sebagai atau pekerjaan kita itu adalah customer. Customer itu apa? Pelanggan, ya kan? Kalau kita sebagai pelanggan, maka kita nanti berhak itu menyetorkan yang namanya PPh 23. Ya, nanti kita akan mempelajari sendiri apa ini PPh 23 berkaitan dengan jasa dan sewa ya. Kemudian PPh pasal 4 atau
ayat 2 atau yang disebut juga istilahnya PPh final ya. Jadi sudah final. Kalau kita sudah potong pajaknya, nanti tidak boleh lagi dipotong. Sudah final seperti itu. Tidak diperhitungkan lagi di akhir tahun ya. Kalau kita sebagai customer, berarti kita pelanggan, kita menerima nanti yang namanya PPN masukan ya. Jadi penjual akan menerbitkan yang namanya faktur pajak, diserahkan ke pelanggan namanya PPN masukan ya. Itu nanti kita lapor juga. Kemudian ada namanya PPNBM atau pajak pertambahan nilai atas barang mewah ya. Kemudian kalau status kita sebagai pegawai, kita wajib pajak pekerjaan kita atau status kita sebagai pegawai, maka kita berhak itu melaporkan atau menyetorkan yang namanya PPh 2126 ya. Jadi kalau pekerjaanmu sebagai pegawai baik tetap maupun tidak tetap, Anda menyetor yang namanya PPh 2126. Kenapa Anda menyetor? Karena Anda menerima gaji. Kemudian kalau Anda sebagai wajib pajak melakukan kegiatan membangun sendiri, ya mungkin Anda membangun gedung ya, maka Anda berhak melaporkan yang namanya PPN KMS. Apa ini PPN KMS? Kalau tadi kalian sudah jawab, PPN itu adalah pajak pertambahan nilai, KMS ini adalah kegiatan membangun sendiri. Kemudian kalau status kita ya berbicara sebagai wajib pajak, kita menerima dividen atau bagian laba. Ya, berbicara mengenai badan persero ya, maka kita akan melaporkan yang namanya PPh 2326. Kenapa? Karena PPh 23 juga berbicara mengenai permodalan. Salah satu di dalamnya adalah yang dipungut, yaitu dividen. Kemudian, ketika kita sebagai kreditur, kreditur ini apa? Ayo, kreditur itu adalah orang yang memberikan pinjaman. Betul, ketika kita melakukan pinjaman, kreditur itu memberikan kita bunga ya, bunga pinjaman ya kan. Nanti bunga pinjaman itu juga akan dikenakan yang namanya PPh 2326. Kemudian kalau kita bertindak sebagai supplier jasa atau dalam hal ini kita melakukan pengadaan jasa, maka kita akan berbicara nanti atau akan dikenakan PPN PPh 212326. Itulah kewajiban kita sebagai supplier dalam hal pengadaan jasa. Kemudian kalau kita melakukan pembelian barang ya atau supplier barang, maka kita akan dikenakan yang namanya PPN dan PPh 22. Jadi kalau barang itu di PPh 22, kalau jasa itu dikenakan PPh 23 ya. Jadi dipisahkan. Nah, kemudian agar tadi kewajiban itu kita bisa lakukan, kewajiban yang ini tadi ya, yang ini, maka ada syarat yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Supaya ini kita bisa penuhi, maka kita harus memiliki apa? Supaya PPh kita bisa setor, supaya PPN itu bisa disetor ya. Maka yang pertama sekali dilakukan itu adalah harus menerbitkan atau membuat yang namanya NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Kemudian kita akan membahas yang namanya wajib pajak. Apa sih itu wajib pajak? Karena dari tadi kan di depan kita wajib pajak, kewajibannya apa yang harus dilakukan ya. Nah, di sini ya, definisi wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, kewajibannya adalah yang pertama itu adalah kita harus memiliki yang namanya NPWP. Nah, di sini kita akan membahas kapan sih saya wajib memiliki NPWP. Dijelaskan setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Ya, objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Ada lagi syarat objektifnya. Apa ini Bu syarat objektifnya? Berarti Anda memiliki pekerjaan. Kemudian Anda mendaftarkannya di wilayah tempat tinggal sesuai dengan KTP-mu. Ya, jangan sampai Anda tinggal di Jayapura, Anda urusnya di Biak. Tidak bisa. Jadi sesuai dengan KTP. Misalnya nanti Wastina ini dia lulus ASN di Supiori. KTP-nya saat ini adalah Jayapura. ASN itu kan kalau sudah dinyatakan lulus harus wajib punya yang namanya NPWP. Bagaimana supaya dia bisa urus sementara penggajiannya dilakukan di Supiori? Berarti Kabupaten Biak Numfor kan?
itu, maka dia harus pindah. Nanti ada form di kantor pajak, langsung isi, nanti dipindahkan ke tujuan yang Anda minta. Seperti itu. Itulah prosesnya NPWP mulai dari pendaftaran dan sampai ketika kita sudah punya NPWP tapi kita pindah tugas ya, atau kita diterima di tempat lain ya. Jadi bisa dirubah. Nah, apa itu definisi NPWP? Ya, di sini dikatakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Ini adalah pengenal diri kita ketika kita berkaitan dengan administrasi perpajakan. Inilah gambaran NPWP-nya. Ini kalian bisa lihat nggak? Ya. Jadi kalau dulu ya, sebelum ada perubahan aturan, NPWP ini terdiri dari 15 angka. Jadi kalau kalian lihat di situ yang merah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tambah dengan yang biru 3, 12 tambah dengan yang biru gelap itu 3 berarti totalnya adalah 15. Tetapi ya, seiring berkembangnya zaman atau seiring adanya perubahan-perubahan aturan di dalam perpajakan, maka sejak dikeluarkannya Undang-Undang HPP itu bukan harga pokok penjualannya, tetapi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya nomor 7 tahun 2021 ya, itu terbitnya di 2022, maka ada perubahan NIK sebagai NPWP orang pribadi. Jadi kalau saya kemarin masih punya NPWP 15 digit, saya punya akun yang namanya DJP online, ya kan? Jadi nanti Anda bisa searching DJP online, itu ibaratnya ketika Anda kayak mau masuk di Facebook, pasti Anda punya akun. Ya kan? Akun Facebook itu punya akunmu kan? Sebelum masuk pasti ada kata sandi dengan password. Ada kan? Ada, ya. Seperti itu. Inilah gambaran kalau kita sudah buka DJP online. Ya, jadi menu-menu di DJP online itu ada informasi, ada profil, ada bayar, lapor, layanan. Seperti yang Ibu tadi sudah jelaskan, Anda nanti klik profil, ya, ada data profil, di situ ada NPWP, kemudian nanti di bawahnya ini di sini ya, di sini ada NIK, nanti Anda tinggal kasih masuk, kemudian nanti kalau NIK-mu itu sudah terintegrasi atau terbaca di sistem, dia langsung otomatis tervalid, ya, tervalidasi. Kadang kan NIK-nya kita ini mungkin kita dulu tidak tersistem, bisa jadi dia tidak terbaca oleh sistem. Nah, kemudian kewajiban NPWP orang pribadi. Jadi ketika kita sebagai orang pribadi, kalau kalian lihat di sini, lihat sumber penghasilannya, ya. Jadi kalau kita punya kewajiban sebagai orang pribadi, memang kita harus melihat dulu dari sumber penghasilannya. Ketika kita tahu jumlah sumber penghasilan, berarti saya tahu kewajibannya saya itu apa. Kalau saya hanya pegawai tetap, berarti saya hanya berkewajiban membayar PPh 21, ya kan? Kalau saya orang pribadi, pengusaha, ya, kemudian omsetnya saya masih di bawah 4,8, berarti saya punya kewajiban PPh 23, PPh pasal 4 ayat 2. Kalau saya orang pribadi sudah punya penghasilan tadi di atas 4,8, bukan hanya PPh lagi menjadi kewajiban, tetapi ikut PPN. Nah, kemudian apa itu badan? Sekarang kita ke badan. Tadi sudah jelaskan orang pribadi, NPWP, badan. Nah, di sini dijelaskan badan itu adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha atau tidak, terdiri dari satu badan hukum, contohnya PT. Apa ini PT? Perseroan terbatas, koperasi, yayasan, perkumpulan, ya. Badan lainnya CV, bentuk kerjasama 2 atau lebih orang untuk membuat usaha kegiatan, ya. Jadi kewajiban NPWP badan dilakukan sejak kapan? Sejak berdiri atau usaha kegiatan dilakukan. Nah, kemudian ya, di sini digambarkan lagi ya, ketika kita sebagai orang pribadi menjalankan usaha pekerjaan ya, tidak melihat untung rugi, ini tadi dari sumber penghasilan, maka kita tetap melaporkan yang namanya administrasi perpajakannya kita, ya. Oke. Inilah gambaran penghasilan tidak kena pajak yang tadi. Jadi dilihat dari sini. Kalau orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, ya ada batasan yang dilakukan. Kalau kalian lihat di situ wajib pajak sendiri, ya yang berlaku ini adalah kalian lihat yang dilingkari itu. Mulai dari 2016 sampai hari ini masih sama, ya.
per tahun dia 54 juta. Jadi penghasilanmu yang tidak dikenakan pajak itu batasnya sampai 54 juta. Nah, kalau kalian lihat alurnya, bagaimana kita mendaftar NPWP? Kalau kita melakukan secara offline, ya, orang pribadi mendatangi KPP sesuai dengan domisili atau KTP-mu. Kemudian, di mana juga tempat usaha berada, maka kau juga di situ melapor diri ke KPP untuk menerbitkan NPWP. Kalau dia badan, sama juga KPP yang mewilayahi. Kemudian di mana tempat usaha cabangnya, di situ juga dia melapor diri untuk menerbitkan NPWP. Kemudian konsekuensi kepemilikan NPWP. Jadi jangan hanya asal kita mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, tapi kita tidak tahu konsekuensinya. Harus tahu apa konsekuensi ketika kalian sudah punya NPWP. Ya. Ini adalah batas waktu pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak. Ini adalah syarat-syarat yang Anda harus hafal. Ini masih di kewajiban bulanan. Ya, PP 21 batas setornya tanggal 10 bulan berikutnya. Bulan berikutnya ya, ini bulan berapa? Bulan 7. Berarti batas setor PPh 21 bulan 7 dilakukan tanggal 10 bulan Agustus, karena di situ bulan berikutnya. Kenapa bulan berikutnya? Karena semua ya atau organisasi memiliki tanggal penerimaan gaji tidak sama. Seperti itu. Bagaimana kewajiban pemenuhan SPT? Ya, mengambil sendiri, mengisi, menandatangan, menyampaikan. Jadi sekarang bagaimana? Kau tinggal buka Cortex, ya, isi. Kalau untuk tahun besok melaporkan SPT tahunan menggunakan aplikasi Cortex. Kalau tahun ini masih menggunakan DJP online, nanti klik di e-form, ya, muncul nanti formatnya atau formnya. Nah, inilah tadi sanksi-sanksi administrasi yang Ibu sudah jelaskan di awal, ya. SPT masa atau bulanan dendanya PPN 500, SPT lainnya atau untuk PPh 100.000 setiap bulannya. Kemudian untuk tahunan dendanya 100.000, OP orang pribadi 1 juta untuk badan. Oke, kira-kira seperti itulah materi kita hari ini yang berkaitan dengan ketentuan umum tata cara perpajakan bagian yang A. Kira-kira ada yang mau bertanya? Izinku mau bertanya, tadi pada slide kedua tentang jenis pajak di bagian PBB, P2 dan P3. Nah, PBB P2 dikelola oleh Pemda, sedangkan PBB P3 dikelola oleh DJP atau pusat. Nah, mengapa pengelolaan PBB dipisah antara pusat dan daerah, dan apa tujuannya bagi penerima pajak nasional maupun daerah? Oke, terima kasih untuk Linda atas pertanyaannya. Jadi tadi dia bertanya mengenai PBB P3 dan PBB P2. Ya, jadi seperti yang tadi memang Ibu sudah jelaskan, ya, berkaitan dengan PBB itu apa? Tadi pajak bumi dan bangunan. Jadi sesuai dengan ketentuan perundangan memang itu harus dipisah. Jadi pertambangan, perkebunan, perhutanan itu negara yang kuasai, negara yang memungut, ya. Kemudian PBB yang berkaitan dengan pedesaan dan perkotaan itu dipungut oleh Pemda. Seperti itu ya, Linda. Ibu, saya izin bertanya. Seandainya jika kita bekerja di perusahaan dengan status PHL atau pegawai harian lepas dan gaji kita di bawah 5 juta, apakah kita harus tetap mengurus NPWP untuk kewajiban perpajakan? Baik, terima kasih ya pertanyaannya. Memang tadi berdasarkan syarat objektifnya, ketika kita sudah memiliki penghasilan, ya, kita wajib mengurus yang namanya NPWP. Tetapi dijelaskan lagi, kalau penghasilanmu di bawah PTKP, tidak wajib lapor pajak. Oke, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya tadi, ya. Kira-kira seperti itulah penjelasan bagaimana prosedur tata cara perpajakan. Ibu harap kalian mengingatnya, ya. Apalagi di bagian kapan Anda melapor dan menyetor. Dan ingat denda-dendanya tadi, ya. Nah, untuk berikutnya adalah tugas kelompok. Tugasnya adalah Anda melakukan bedah aturan yang lama, ya, untuk ketentuan umum tata cara perpajakan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di 2021. Kemudian nanti coba Anda bandingkan dengan aturan yang dikeluarkan sejak ditetapkannya penggunaan Cortex, ya. Aturan Peraturan Nomor 11 tahun 2025. Untuk lebih jelasnya nanti tugas itu Ibu akan kirim melalui WhatsApp group, ya.
Kemudian nanti tolong absensinya, nama-nama yang hadir hari ini dikirim juga melalui WhatsApp group. Bisa ya? Oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini.